Sebelum mulai video ini, dukung terus channel kami dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Hei bang, mau kemana? Mau kemana? Kerja. Sebentar dong, aku ramal dong, ramal. Kan kamu anak psikologi. Nih, tak kasih tanganku buat diramal. Nanti Kenapa? Emang psikologi bisa ngeramal ya? Lo katanya tuh anak psikologi pandai ramal, makanya dia dapat jodohnya oke-oke. Masa sih? Iya katanya. Siapa bilang psikologi bisa ngeramal? Nanti tak jelasin aja. Kira-kira jangan bohong loh bang. Ya, mitos atau fakta psikologi itu bisa ngeramal, bisa melihat masa depan. Oke, nanti tak jelasin. Bener loh bang. Ya, nanti ya. Jam segini juga. Berangkat dulu ya. Untuk Oke. Ego. Balance your life now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mampir dulu di pom bensin. Saya mau menjawab pertanyaan tadi. Apakah psikologi itu bisa meramal? Kenapa kok setiap psikolog atau orang yang mempelajari psikologi seakan bisa melihat masa depan, seakan bisa membongkar semua masa lalunya tanpa disebutin dulu? Nah, kita harus tahu dulu apa yang dilakukan psikologi, apa yang dilakukan oleh peramal. Apa hubungannya itu? Kita kupas tuntas saja. Kita jabarkan bahwa kembali lagi dari awal, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, yang berkaitan dengan jiwa dan individu seseorang. Berarti berkaitan dengan karakter, sifat, kebiasaan. Itu yang dipelajari oleh psikologi. Sedangkan peramal, kalau saya baca-baca dan saya sharing sama teman, peramal itu arahnya adalah membaca masa depan. Teknik atau ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membuka masa depan. Nah, peramal itu banyak juga metodenya, sama dengan psikologi banyak juga metodenya. Nah, tapi apa perbedaannya? Perbedaannya dan apakah psikologi itu bisa ngeramal? Saya jawab adalah hoak. Ingat, psikologi bukan peramal. Terus kalau ketemu psikolog langsung, "Mbak, saya dong diramal pakai tangan, garis tangan." Nah, sebetulnya itu bukan meramal, tapi membaca. Kita membaca sesuai garis tangan. Ada teorinya, semuanya ada teorinya. Nah, di dalam psikologi kenapa dia bisa membuka karaktermu A, karaktermu B, terus kamu kebiasaannya adalah C, D, dan E, terus secara sosial kamu melakukan A, B, C, D, E. Itu ada caranya sendiri. Kalau di dalam psikologi itu menggunakan teknik observasi dan interview. Jadi ada tiga sebetulnya: observasi, interview, dan ketiga dengan menggunakan alat tes. Pernah kan teman-teman suruh mengerjakan suatu tes, terus tiba-tiba dijelasin sama psikolognya bahwa kamu termasuk orang yang introvert, kamu suka seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, S, sampai banyak sekali. Dan apa yang kamu lakukan? Wow, benar. Ya benar. Kok bisa tahu ya? Apakah itu peramal? Nah, banyak kan munculnya itu. Ternyata dengan menggunakan teknik-teknik itu, seorang psikolog atau psikiater dia bisa melihat. Karena memang ada dasar teorinya, ada pengertiannya. Terus ada yang namanya grafologi. Grafologi itu seni membaca tulisan tangan. Goresan seperti apa, tekanan seperti apa, itu ada artinya semua. Dan mereka pada saat ngomong, mereka itu tidak sembarangan, mereka ada dasar teorinya. Terus ada fisiognomi, membaca garis wajah. Ada ahli micro expression. Orang bisa melihat lie detector, menjadi seorang lie detector, bisa mengetahui orang itu bohong atau tidak. Nah, bedanya dengan peramal, kalau peramal itu teknik-tekniknya menggunakan alat-alat seperti tarot, terus garis tangan gitu ya. Kata ramal itu adalah kaitannya dengan meramal, itu berarti kaitannya dengan membaca masa depan. Kalau peramal saya nggak tahu ya, mungkin dia ada peramal yang menggunakan cenayang itu kayak kodam kalau bahasa Jawanya.
Ada yang ngomong seperti itu, tapi kalau saya sendiri orang psikologi, saya tidak mengetahui tentang ramalan-ramalan meramal seperti itu. Kan kita pernah ketemu nih dengan seorang peramal, kita mungkin pernah ketemu. Saran saya kalau ketemu dengan peramal, jangan langsung ditolak dan jangan langsung diiyakan. Ingat, apapun yang mindset dari otak kita bisa terjadi di tubuh kita. Ucapanmu adalah harimaumu. Apa yang kamu ucapkan itu menjadi doa untuk kamu. Nah, saran saya untuk teman-teman yang ketemu peramal, saat dia meramalkan sesuatu yang baik, kita aminkan. Anggap bahwa mereka adalah sedang mendoakan kita. Oh iya, Mas, kalau saya lihat rezekimu banyak sekali dan akan mendapatkan proyek yang besar dan lain-lain. Seperti video yang sebelumnya, saya menjelaskan tentang LOA. Saya praktek LOA. Walaupun dulu saya sudah pernah melakukan dan memang berhasil. Saat ini saya ingin melakukan LOA yang lebih tinggi, yaitu impian punya rumah. Sama, pada saat ada orang yang ngomong, Mas, nanti kamu akan mendapatkan proyek besar dan lain-lain, kita cukup aminkan. Dan pada saat kita aminkan, tubuh itu akan support. Tubuh itu akan support terhadap apa yang kita omongkan. Diolah di otak akan menjadi suatu semangat. Ya, saat saya, kemarin saya diramal, saya akan mendapatkan proyek besar. Berarti proyek besar mana ya? Tek, bisa kita bisa refleks terhadap intuisi kita. Oh ya, proyek besar, si A ngasih proyek besar, berarti saya harus rajin nih deket sama dia. Saya harus rajin nih menawarkan barang saya harus rajin nih untuk follow up. Yang tadinya mungkin kita berpikir bahwa proyek ini tidak akan bisa deal dengan kita karena ada ramalan yang mengatakan bahwa nanti saya akan deal di proyek besar. Pikiran saya langsung positif, dan saya yang tadinya malas-malesan dan saya tidak berpikir bahwa itu akan deal, saya akan kejar. Nah, pertanyaannya gini, apakah itu hasil dari ramalannya? Kalau saya jawab wallahu alam, tetapi saya sebagai orang psikologi, saya jawab bahwa semuanya bukan dari ramalan tetapi dari otak kita. Saat kita merespon positif, akan terjadi di tubuh kita hal yang positif, membantu untuk meningkatkan semangat kita, bekerja kita, alhasil berhasil. Berarti itu usaha kita. Kalaupun ada orang yang berpersepsi bahwa itu usahamu itu sudah dibaca, sudah diramal, ya nggak masalah. Apakah kita langsung membantah? Lu nggak mungkin, saya bekerja sendiri. Nggak. Tubuh itu butuh pemacu. Mungkin semangat kita dipacu dengan ramalan itu. So, bahwa peramal bukan psikolog. Psikolog tidak bisa meramal, tetapi bisa membaca dari tanda-tanda yang dikeluarkan oleh tubuh kita, dari output komunikasi dari tubuh kita. Mulai dari interview, mulai dia pengamatan, observasi tingkah laku kalian, dan menggunakan alat tes. Nah, apakah alat tes itu bisa digunakan untuk semua orang? No. Alat tes bisa hanya digunakan untuk orang-orang yang berkompeten dan mempunyai profesi psikolog. Harus S2 psikolog dulu. Kalau hanya untuk melakukan, boleh, tapi nanti diagnosa atau interpretasinya itu dari psikolog. Ingat, semua ini kita berhubungan. Jadi jangan takut dengan ramalan, dan jangan terlalu percaya, dan jangan fanatik. Kalau fanatik Anda jadi syirik. Anda kalau fanatik banget dengan ramalan, contoh seperti bintang, oh saya Libra, berarti saya ini, saya berpatokannya pada ini. Ingat, yang tahu diri Anda adalah diri Anda sendiri. Berarti itu jadi pacuan untuk kita saja. Jangan terlalu mempercayai banget. Takutnya nanti jadi syirik, lupa akan Tuhan dan lain-lain. Semakin kita nanti mempelajari psikologi, semakin kita mempelajari tentang kekuatan alam bawah sadar ini yang sangat besar banget ini, kita akan lebih sangat bersyukur sekali dengan kekuatan Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan kita sempurna dan luar biasanya, sangat-sangat luar biasa.
Jadi dia mempunyai kekuatan yang kita tidak bisa menyangga di otak kita. Kalau pengen tahu bagaimana caranya jadi peramal yang logik, pengen tahu seperti kayak psikolog, kan nggak harus belajar psikolog ya. Kalau Anda pengen semuanya, belajar dengan kami, belajar hipnoterapi. Anda akan mengerti bagaimana melihat lawan bicara, karakter lawan bicara. Karena hipnoterapi kerjanya adalah di komunikasi. Gitu ya. Jadi bukan peramal. Psikolog gak bisa meramal. Kalau psikolog, Mas bisa nggak grafologi? Mas saya punya tanda tangan ini, mohon dong dibaca dong. Karakter saya sebetulnya seperti apa sih? Itu diperbolehkan. Ingat, yang melakukan tes-tes seperti itu, serangkaian tes itu hanya orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Tidak semua orang. Ingat ya, jangan melakukan judgement pada saat ada orang yang pakai blangkon, pecis, pakai sorban, pakai kejawen dan lain-lain bahwa dia adalah dukun paranormal yang bisa membaca atau meramal. No. Semua ada caranya. Tidak langsung tiba-tiba kita pejamkan langsung kita lihat masa depan. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan buka sesi nanti status di Facebook, atau silakan komen di YouTube di video ini. Jangan lupa untuk like dan share jika ini bermanfaat untuk kalian. Plus jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari After Ego selanjutnya. Terima kasih, tetap di After Ego, balance your life now. Sampai jumpa.